Halo kawan-kawan, kenalin, saya Revi Mariska. Dengan NIM 21411020303. Saya merupakan mahasiswi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan mengambil program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi, di sini saya akan sharing video mengenai zakat kawan-kawan. Simak videonya baik-baik ya. Jadi, zakat itu termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga dan wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Zakat merupakan nama dari suatu hak Allah yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat, atau bisa kita kenal dengan mustahik. Sedangkan secara fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijma ulama kaum muslimin. Dasar hukum zakat terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110 yang bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir, yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berikut adalah kategori zakat. Terdapat zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal terdiri dari emas, perak, dan logam mulia lain. Ada uang dan surat berharga lainnya. Ada perniagaan, ada pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Ada peternakan dan perikanan. Ada pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, lalu yang terakhir ada rikoz. Berikut adalah periode, nisab, dan kadar zakat harta modal atau simpanan. Jenis harta emas atau uang, periodenya 1 tahun dengan nisab 25 gram dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Jenis harta perak, periodenya 1 tahun dengan nisab 595 gram dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Selanjutnya, jenis harta unta, periodenya adalah 1 tahun, nisabnya adalah 5 ekor, dan kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jenis harta sapi, periodenya adalah 1 tahun, nisabnya 30 ekor, dan kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jenis harta kambing, periodenya adalah 1 tahun, nisabnya 40 ekor, dan kadar zakatnya 1 ekor kambing. Lalu, yang terakhir, jenis harta dagang, periodenya 1 tahun, nisabnya 85 gram emas, dan kadar zakatnya 2,5%. Yang berhak menerima zakat adalah yang pertama ada fakir, yakni orang yang tidak memiliki sesuatu baik usaha, alat, media, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua
adalah miskin, yakni orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup dan memiliki sumber penghasilan, tetapi tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya dan dalam kekurangan untuk memenuhi kebutuhan primernya. Yang ketiga ada amil, yakni orang yang diangkat oleh imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang keempat adalah mu'alaf, yakni orang yang dilunakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam. Yang kelima ada riqob, yakni budak atau hamba yang oleh tuannya dijanjikan akan dimerdekakan apabila hamba tersebut mampu membayar sejumlah uang atau harta. Yang keenam ada gharimin, yakni orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan dia tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh ada fisabilillah, yakni orang yang perang, mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Yang kedelapan, Ibnu Sabil, yakni orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain adalah musafir. Kawan-kawan, tahu nggak? Terdapat struktur kelembagaan zakat loh di Indonesia. Struktur kelembagaan zakat di Indonesia dimulai dari presiden, lalu Kementerian Agama, lalu di bawahnya ada lembaga yang mengelola zakat. Yang pertama ada Baznas, lalu ada lembaga amil zakat, dan yang terakhir ada unit pengumpul zakat. Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat Baznas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat dengan LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit pengumpul zakat atau UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki yang berada pada tingkat desa atau kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. Alasan mengapa kita harus berzakat melalui lembaga zakat adalah yang pertama, karena lebih dekat dengan sejarah Islam. Pengelolaan zakat secara kolektif melalui lembaga merupakan alternatif yang lebih dekat dengan sistem pengelolaan zakat di masa pemerintahan Islam. Sebab, jika dilihat dari sejarahnya, zakat dikelola langsung secara kolektif oleh lembaga pemerintah yang bernama Baitul Mal. Alasan yang kedua, yakni praktis dan memudahkan. Sistem kelembagaan lebih praktis dan memudahkan serta lebih terjamin tepat sasaran dalam pengalokasian dana zakatnya dibandingkan dengan disalurkan sendiri. Alasan yang ketiga, yakni syiar keteladanan bagi mereka yang belum berzakat. Sistem kelembagaan menjadikan kewajiban berzakat sebagai syiar yang akan meningkatkan semangat berzakat dan memberikan keteladanan bagi mereka yang belum menyadari kewajiban membayar zakat di antara kaum muslimin. Alasan yang keempat adalah dana terhimpun bisa dialokasikan secara proporsional. Sistem kelembagaan kolektif lebih efektif untuk menjadikan zakat sebagai basis ekonomi umat, karena dana bisa terhimpun dalam jumlah besar dan dialokasikan secara proporsional.
Fungsi yang pertama yaitu digunakan untuk kepentingan umum dalam menanggulangi problem-problem sosial, bencana, serta membantu sekian banyak kelompok yang memerlukannya. Fungsi yang kedua yakni mengecilkan kesenjangan ekonomi dari masyarakat golongan kaya dan masyarakat golongan miskin. Nah, begitu penjelasannya kawan-kawan. Gimana? Sudah paham kan mengenai konsep zakat? Kita sebagai umat muslim jangan lupa untuk berzakat ya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penjelasannya udah selesai nih. Terima kasih ya sudah menyimak sampai akhir. Bye-bye.